Kita beralih ke negara lain dan untuk mengetahui perkembangan penanganan COVID-19, segera kita terhubung dengan Ruth Renata, seorang warga negara Indonesia yang kini berada di Inggris. Ya, selamat siang Mbak, selamat siang waktu Jakarta. Selamat siang. Iya, bagaimana kabar sekeluarga nih Mbak Rena? Saya dan keluarga baik-baik saja ya, karena kita benar-benar stay home. Oke, senang mendengarnya Mbak. Bagaimana situasi terkini di Inggris Mbak? Situasi kalau bagi saya pribadi masih agak memprihatinkan. Soalnya kita jumlah yang meninggalnya itu masih besar, 800, kemarin malah 870-an, dan sementara masih pemakaian masker tuh masih belum diwajibkan. Malah kalau pakai masker kita malah dianggap kayak alien gitu. Ya. Oke, Mbak Rena, sejauh ini kan diinformasikan sudah ada 870 yang meninggal dunia. Bagaimana situasi tempat Mbak Rena bekerja? Apakah warga di sana semua ini tinggal di rumah atau mungkin masih ada yang beraktivitas seperti biasa, Mbak? Rata-rata sudah bekerja dari rumah. Tapi untuk key worker sama petugas health service, healthcare itu masih harus bekerja. Key worker itu masih ya kayak tukang pos, tukang sampah, yang di grocery store, itu mereka masih harus bekerja. Begitu juga banyak tenaga-tenaga volunteer yang sibuk kerja buat mengantarkan makanan atau dan kebutuhan pokok kepada mereka yang diisolasi atau yang sudah tua. Oke, artinya yang bekerja ini hanya sektor public services gitu ya? Atau yang mengantarkan makanan, kemudian yang medical service, hanya seperti itu aja Mbak? Atau mungkin ada sektor-sektor usaha lain yang tetap bekerja Mbak? Online store rata-rata masih buka, kayak Amazon itu masih buka, restoran juga masih buka, tapi mereka hanya boleh terima take away sama delivery, jadi udah nggak ada boleh makan di tempat. Ya, toko-toko kayak toko-toko bahan bangunan itu untuk DIY masih buka juga. Begitu juga ya sektor-sektor kayak yang gas, internet itu masih buka, dan kita juga masih ada sekolah masih buka untuk anak-anak dari key worker dan healthcare begitu. Oh, artinya memang toko-toko yang masih menyediakan logistik untuk masyarakat begitu ya Mbak Erna ya? Mbak Retna ya? Iya, itu masih. Oke, Mbak Rena, kita juga ingin mengetahui bagaimana kemudian penanganan atau pelayanan medis di sana. Apakah bagi warga yang terkonfirmasi positif ini harus dirawat di rumah sakit atau sebenarnya dapat melakukan isolasi mandiri di sana? Kalau kita di sini sistemnya sebenarnya nggak boleh ke dokter lagi ya. Jadi kalau kita punya gejala harus isolasi di rumah sendiri selama 7 hari atau 14 hari untuk anggota keluarganya. Dan kalau setelah 7 hari kondisi masih belum membaik, baru kita disarankan untuk nelpon ke NHS 111 dan nanti di sana mereka akan menganjurkan harusnya bagaimana. Tapi untuk masyarakat umum, untuk penyakit lain yang selain NHS pun kita udah nggak boleh datang ke dokter lagi. Oh gitu. Jadi harus telepon dulu harus telepon ke klinik. Nanti sama resepsionis bakal disampaikan ke dokter. Nanti kita tunggu berapa jam kemudian dokter bakal telepon ke kita, tanya simptomnya kenapa, penyakitnya kenapa. Kalau dianggap penting buat ketemu dokter, baru kita ntar dipanggil buat ke dokter. Jadi nggak ada istilah kita dengan penyakit apapun itu juga datang ke dokter supaya nggak nyebar spread virusnya. Meskipun yang dinyatakan positif juga akan melakukan isolasi mandiri seperti itu dengan didampingi secara online aja gitu Mbak? Yang positif hanya yang masuk rumah sakit, jadi yang dites. Kalau kita semuanya masa gejala, isolasi sendiri tuh nggak akan dites. Oke, sejauh ini ada informasi juga mungkin Mbak Rena, apakah di sana mengalami mungkin kekurangan alat pelindung diri atau APD untuk dipakai tenaga medis, atau mungkin di sana juga ada kekurangan tenaga medis? Ada informasi Mbak Rena mungkin situasi di sana? Untuk APD kita di sini benar shortage banget, benar kurang banget. Ada beberapa tempat yang bilang sudah tinggal buat 1 minggu, ada juga rumah sakit yang bilang cuma bertahan sampai weekend. Kalau kita saat ini yang saya kemarin-kemarin kan shortage-nya banyak di face mask. Kalau sekarang yang lagi shortage ini di gaun, di bajunya, di baju pelindungnya. Jadi udah sampai ada keputus guideline baru, kalau baju pelindung habis maka hanya memakai apron plastik. Oh, artinya belum ada solusi untuk masalah tersebut berarti, kekurangan alat pelindung dirinya? Untuk saat ini katanya pemerintah udah kerjasama sama Burberry buat bikin gaunnya.
Tapi katanya blueberry sendiri juga baru bisa minggu depan paling cepat. Jadi ya masih kekurangan banget. Di sini nggak ada lah yang pakai jas hujan begitu, nggak ada. Karena kayaknya emang jas hujan juga bukan sesuatu yang sering ada di sini, itu sesuatu yang langka. Sama agak di sini agak-agak susah birokrasinya. Jadi kalau mau pakai yang apa tuh harus yang sesuai standar semua. Jadi nggak ada juga kayak di Indonesia kan, saya lihat banyak masyarakat yang saya bikin hazmat suit, saya bikin masker kain. Di sini tuh enggak, kita masyarakat ngebantunya bikin tas buat mereka cuci bajunya mereka, atau bikin adaptor buat masker. Tapi nggak ada yang ngebantu buat bikin masker atau maupun bikin baju. Paling ngebantu bikin face shield. Dikarenakan karena alat-alat tersebut harus sesuai dengan standar ya, tidak bisa sembarang dari mana-mana aja gitu ya Mbak ya? Iya, begitu. Mbak Rena, apakah mengetahui juga mungkin ada WNI di sana yang positif terpapar virus corona? Sejauh ini ada info juga Mbak? Yang saya dengar terakhir itu kemarin ada 9. Di mana yang 2 sudah meninggal. 9 orang positif corona dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia? Iya, demikian. Ada imbauan khusus mungkin dari KBRI di sana Mbak Rena? KBRI itu cuma menyampaikan apa yang pemerintah sini sampaikan. Jadi hanya membantu meluaskan guideline-guideline dari pemerintah. Nggak ada yang khusus dari KBRI sih, nggak ada. Oh gitu. Kalau kayak KBRI Cina kan kayak mahasiswanya atau penduduknya dikasih masker gratis dari KBRI atau dikasih apa. Sejauh ini sih tahu saya dari KBRI nggak ada apa-apa ya. Paling kita KBRI di hotline kalau kita ada masalah atau kalau kita positif suruh lapor diri. Tapi itu aja. Terima kasih Mbak Retna. Mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan selaku WNI yang tinggal di daerah sana? Paling ya stay home ya. Stay home, terus keep healthy, banyak makanan yang bergizi, terus ya jangan stres-stres lah. Sama berdoa pastinya. Jangan stres-stres dan selalu jaga kesehatan juga untuk Mbak Rena. Terima kasih informasinya langsung dari Inggris. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih.